Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai globalisasi. Ini merupakan salah satu dari materi IPS bab yang kedua, mata pelajaran sosiologi. Globalisasi. Apakah globalisasi itu? Oke, mari kita lihat. Globalisasi itu berasal dari istilah globe yang berarti bumi dan ization yang berarti proses. Jadi bisa kita simpulkan bahwa globalisasi ini menjadikan seluruh negara yang ada di dunia itu saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi itu juga bisa berarti mendunia, mendunia. Nah, ini dia globe. Kemudian kita lihat bagaimana sih perkembangan dari globalisasi. Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman, kita lihat bahwa sebuah perkembangan itu pasti diawali dengan yang namanya yaitu pra-modern. Kemudian setelah pra-modern, kita akan memasuki masa, yaitu masa modern awal. Kemudian modern awal ini adalah masa penyesuaian antara kita meninggalkan masa pra-modern dan penyesuaian menuju pada masa modern yang sesungguhnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Dalam pra-modern ini melalui jalur sutra atau perdagangan. Jika kita lihat, ambil contohnya dalam hal perdagangan yang ada di dunia. Nah, jadi sebelum adanya dunia modern, perdagangan ini melewati jalur sutra. Nah, tetapi pada saat awal modern awal, perdagangan ini sudah menggunakan laut melalui jalur penjelajahan samudra yang disebabkan oleh revolusi industri. Nah, bagaimana dengan masa modern? Pada masa modern, ini umumnya sudah mengalami perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara yang pada awalnya jalur sutra, kemudian melalui laut, jalur samudra atau laut. Modern ini bisa saja menggunakan jalur udara atau jalur pesawat. Nah, jadi itu adalah perkembangan dari globalisasi. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk dari globalisasi. Ada 6 bentuk dari globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi yang terjadi di bidang komunikasi. Yang ketiga, globalisasi yang terjadi di bidang iptek. Dan yang keempat adalah globalisasi yang terjadi di bidang budaya. Dan yang kelima adalah globalisasi yang terjadi di bidang politik. Dan yang terakhir adalah globalisasi yang terjadi di bidang transportasi. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang bentuk dari bidang globalisasi. Kita lihat globalisasi yang terjadi di dalam hal bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Yang dimaksud dengan perdagangan bebas ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain yang dilakukan secara bebas. Ingat, walaupun dikatakan secara bebas, bukan berarti tidak memiliki aturan. Pastinya memiliki aturan-aturan tertulis. Yang dimaksud bebas di sini adalah misalnya barang-barang dari Cina boleh dengan bebas masuk ke Indonesia dengan syarat harus melewati bea cukai. Itu artinya perdagangan bebas. Barang-barang dari luar itu bebas untuk masuk ke wilayah kita. Kemudian yang kedua adalah peningkatan investasi asing. Ini adalah globalisasi dalam hal investasi. Yang ketiga, kerjasama di bidang ekonomi antar negara ini semakin meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Nah, jadi untuk wilayah kita sendiri sudah ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang multinasional di berbagai daerah. Kemudian yang berikutnya adalah terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nanti pembahasan lebih lanjut akan kita bahas di pembahasan yang berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ke globalisasi di bidang komunikasi. Dalam hal komunikasi, kira-kira globalisasi apa yang terjadi?
Yang pertama, globalisasi di bidang komunikasi ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi. Kemudian munculnya gawai canggih disertai fasilitas internet yang mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Nah, jadi untuk dalam hal komunikasi ini yang terjadi itu adalah berkembangnya alat-alat komunikasi handphone yang kita gunakan sekarang ya. Ini juga sudah berkembang cukup sangat pesat. Di Indonesia saja sudah masuk ke pelosok-pelosok. Nah, jadi ini adalah salah satu dampak positif dari globalisasi, memudahkan kita dalam hal berkomunikasi. Berikan pendapatmu mengenai kaitan antara kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi saat ini dengan globalisasi. Tuh. Kalau kalian ingin menjawab, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian kita lihat globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Seperti apakah globalisasi di bidang IPTEK itu ditandai dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih di berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, misalnya dalam hal pendidikan, guru dapat menyiapkan atau menggunakan proyektor dan internet di dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu dampak positif dari teknologi, di mana kita bisa menggunakannya untuk kepentingan belajar di dalam kelas. Dengan adanya teknologi Infokus, itu akan sangat memudahkan kita di dalam menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita lihat globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya ini ditandai dengan adanya peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Remaja makin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya-budaya populer seperti budaya K-pop dan J-pop. Mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Akulturasi, asimilasi, dan difusi ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi globalisasi di dalam bidang politik. Apa saja yang terjadi? Nah, bagaimanakah bentuk globalisasi di dalam bidang politik? Mari kita lihat. Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara di berbagai bidang. Oke, dalam bidang politik berarti misalnya terjadi kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, intervensi asing itu meningkat. Nah, jadi seiring dengan berkembangnya waktu dan teknologi, kemudian investor-investor asing yang berasal dari luar itu kemudian melirik Indonesia sebagai lahan untuk dijadikan bahan tambang mereka. Kemudian yang ketiga adalah campur tangan politik luar negeri maupun mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan globalisasi di dalam bidang transportasi. Mari kita lihat apa saja sih yang terjadi. Yang pertama, globalisasi di bidang transformasi ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi laut dan udara. Peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Nah, kita lihat dengan adanya pesawat terbang, kereta api, ini sangat memudahkan kita dalam hal berpergian dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan yang berikutnya adalah sekian pembahasan dari saya mengenai globalisasi. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar.